Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya SPSS Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menguji regresi sederhana atau biasa juga disebut uji T dan koefisien korelasi. Dimana yang pertama kita siapkan terlebih dahulu SPSS-nya. Ini SPSS versi 24 yang saya gunakan. Teman-teman juga bisa menggunakan SPSS versi 25 maupun 26. Kemudian kita juga harus mempersiapkan tabulasi. Sini saya sudah mempersiapkan tabulasi. Sebagai contoh di sini ada variabel promosi sebagai variabel X dan keputusan pembelian sebagai variabel Y. Di mana kita akan mencari pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian dengan mencari menggunakan regresi sederhana. Yang kita akan cari tersebut uji T dan koefisien korelasinya. Selanjutnya kita juga di sini sudah menyiapkan bahan untuk dasar pengambilan keputusannya. Ini sebelumnya teman-teman juga bisa mengunjungi website saya, meng-email saya atau mengkontak saya apabila ada yang ingin ditanyakan. Di mana konsep dasar dari uji regresi sederhana yaitu regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini independen ini artinya variabel X atau bebas, kemudian dependen ini artinya variabel terikat atau Y. Di mana dari uji regresi sederhana ini kita akan mendapatkan uji T. Yang pertama, di mana uji T itu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial atau sendiri yang diberikan variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen atau terikat. Kemudian yang kedua, kita akan menguji koefisien korelasi, di mana koefisien korelasi ini berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara parsial terhadap variabel Y. Di mana contoh kasus, kita akan mencari tahu pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Di mana hipotesisnya sebagai contoh yaitu terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian dengan tingkat kepercayaan 95%, mana A-nya yaitu 0,05. Adapun dasar pengambilan keputusannya yaitu yang pertama adalah uji T, yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi nilai probabilitas 0,05, di mana jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika signifikansi lebih besar dari 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kalau teman-teman masih bingung, nanti kita langsung ke pengujiannya. Nanti kita kasih contohnya langsung. Kemudian, selain membandingkan nilai probabilitas, di sini juga kita bisa membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Di mana jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dimana untuk mencari T hitung itu, yaitu rumusnya A dibagi 2, kemudian N dikurang K dikurang 1, dimana A-nya 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Dan sini N-nya 36 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 34. Hasilnya yaitu kita bisa melihat pada distribusi T tabel dengan mengunjungi klik aja ke HTTPS ini sebagai contoh 2,032 ini hasilnya. Kita lihat, kita samakan dengan melihat distribusi pada T tabel. Kita buka ini ya, website ini kita kunjungi, ini contohnya. Nah, kita lihat pada 0,025 ini dengan nomor yang ke-34. Ini 34. Ini hasilnya 2,032. Ini masih ada belakangnya, kita ambil 3 aja di belakang koma. 0,032. Ini ya. Sama persisnya 2,032. Oke, demikianlah untuk dasar pengambilan keputusannya nanti sebagai bahan patokan kita yaitu uji T dan membandingkan nilai signifikansi dan nilai T tabel. Selanjutnya, mari kita olah datanya, yaitu dengan yang pertama kita buka variable view pada SPSS, kemudian kita klik di sini X, kemudian di sini kita klik Y. Oke, dimana desimalnya kita nolkan,
Ini labelnya kita bisa klik promosi. Di sini kita klik keputusan pembelian. Oke, demikianlah. Selanjutnya kita buka pada data view ini. Nah, sini ada variabel X dan variabel Y. Kita pindahkan total dari hasil ini. Total dari pernyataan tadi. Ini ada 36 sampel ya. Kita copy. Kita pastekan di sini. Paste. Kemudian Y-nya juga kita pastekan. Di sini. Paste. Nah, ini. Kita cek lagi pas 36, kemudian kita untuk cara mengujinya yaitu kita bisa mengklik analyze, kemudian kita klik regresi, kemudian kita pilih linear. Sekali lagi analyze, regresi, linear. Kita klik. Kemudian untuk variabel X kita letakkan pada independent. Keputusan pembelian kita letakkan pada dependent. Selanjutnya langsung saja kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Oke, teman-teman, ini hasilnya. Yang pertama ada ini variabel entered, yang kedua model summary, yang ketiga ada ANOVA, yang keempat ada coefficient. Langsung saja kita lihat pada ini kebetulan sudah saya pindahkan untuk yang pertama pengujian hipotesis dengan uji T. Nah, uji T ini kita lihat pada coefficient. Sama ya, coefficient ini nilainya sama. Kita bisa lihat 28,554. 28,554. Ini jadi saya copy paste ini sini biar mudah nanti menjelaskannya. Oke. Untuk yang pertama yaitu kita akan menjawab hipotesis yang tadi. Adapun terdapat pengaruh antara variabel promosi terhadap keputusan pembelian, di mana kita bisa lihat diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh parsial X terhadap Y adalah sebesar 0,000 ini. 0,00 ini ya. Jadi dia lebih kecil dari 0,05. Ini syarat pertama, ini sudah terlewati dan dia bisa dikatakan berpengaruh. Nah, tapi di sini kita menggunakan syarat kedua-duanya. Signifikansi 0,05 dan nilai T hitungnya. Teman-teman tinggal memilih mau menggunakan signifikansi atau T hitung. Di sini saya menggunakan dua-duanya. Di mana untuk nilai T hitungnya yaitu 5,191 ini. 5,191. Dia lebih besar dari T tabelnya. 2,032. Ini untuk T tabelnya. Sesuai dengan ini tadi ya. Dia yang T hitungnya itu harus lebih besar. Kalau signifikansinya dia harus lebih kecil. Nah, ini keduanya sudah memenuhi syarat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Nih, untuk uji T-nya dari regresi sederhana ini sudah terpenuhi. Yang kedua, kita akan melihat koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ini kita mau melihat berapa besar pengaruhnya antara X terhadap Y. Dimana di sini berdasarkan kita lihat menggunakan model summary. Kita lihat pada model summary ini sama 0,665. Kita sudah pindahkan di sini ya 0,6665 ini. Berdasarkan output di atas diketahui nilai R square, ini R square-nya sebesar 0,442. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara parsial sebesar 44,2%. Ini 44,2%. Dengan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Jadi sisanya itu sebesar berapa ya? Jadi 45,8% itu lebih 44 berarti 55,8%
itu dipengaruhi variabel lain, yaitu seperti variabel harga dan lain sebagainya dalam penelitian ini. Jadi ini masih masuk akal ya, karena variabel lain itu banyak juga yang mempengaruhi keputusan pembelian selain promosi. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas akhirnya, baik itu tugas akhir maupun skripsi dan lain sebagainya. Jangan lupa bantu subscribe ya. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.